Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas eh, saham yang dividennya besar ya teman. Tetapi ada beberapa hal yang teman-teman harus sadari ya. Jangan sampai hanya melihat dividennya saja ya. Ada beberapa hal yang perlu kita hindari ya. Walaupun dividennya kelihatan besar, tetapi saham tersebut perlu kita hindari atau kita waspadai lah. Kalau bisa ya jangan diambil lah model-model saham yang seperti ini ya. Ya kita tetap dengan prinsip bahwa suatu perusahaan yang bagi dividen itu lebih bagus dibandingkan yang tidak ya. Karena dengan bagi dividen otomatis perusahaan itu ada duit ya untuk dibagikan ya. Tapi yang perlu kita ketahui dari mana dividennya tersebut. Apakah benar-benar dari pertumbuhan pendapatannya, dari pendapatan yang rutin, ataukah dari yang lain ya, misalnya jual aset dan lain-lain. Nah, kalau dari pendapatan yang rutin itu ya kita nggak masalah ya bagi investor untuk masuk ya, berarti perusahaannya itu sedang bagus. Tetapi kalau dia dari jual aset, berarti kan ada sesuatu ya, jangan-jangan memang perusahaannya itu membutuhkan duit cash tetapi dengan cara menjual aset dan sebagian dimasukkan ke dividen. Nah, di video kali ini kita khusus membahas saham-saham yang dividennya cukup besar tapi harus kita hindari ya teman-teman. Kita cek dulu saham yang dividen besar tahun 2023 aja ya. Nah, ini kita lihat di sini ada 8 emiten dengan dividen interim tertinggi. Oh, ini harus berbayar yang ini coba yang ini aja. Nah, ini ya dividen pembagi daftar emiten bagi dividen jumbo. Nah, ini salah satu Adaro ini favorit juga, ITMG, PTBA, United Tractor, Bayan. Nah, ini Bayan ini nanti kita lihat teman-teman. BCA, BRI, ini 7 perusahaan yang bagi dividen jumbo. Nah, nanti ada juga yang dividen-dividen yang misalnya apa ya, coba apa ya yang Dimas, coba Dimas Pura Delta. Jadi kita cek dividennya itu kayaknya lumayan ini. Dividennya 2 kali ya, Juli dan Desember. Tahun 2022 kemarin berarti 15 dan 10, 25 ya. 25 dibagi 16. Oh, lumayan ini. Terus tahun 2023 ini nanti 12 bulan Julinya nggak tahu ini berapa. Kalau 25 ini berapa ini dividen yieldnya? 15%. Nah, lumayan. Ini kita cek di sini. Tadi 25 dibagi 162. 15% ya. Nah, ini dia 1 tahun turun ya, 3 tahun turun, 5 tahun ya hampir sama ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke Dimas ini 3 tahun yang lalu ya, praktis cuma dapat dividennya dan harga sahamnya juga turun terus ya. Jadi kalau yang seperti ini ya, kalau saya sebaiknya dihindari. Misalnya apalagi BCTM ya. BCTM ini 1 tahun juga turun,
3 tahun turun, 5 tahun hampir sama. Ini masih boleh lah, ini nggak turun banyak ini. Dividennya sekitar 9% ya, 8%. Lumayan dah. Ada lagi apa ya, lupa ya, Organon tuh apa ya tadi? Oh, Bayan ya, coba Bayan. Bayan Resources itu dividennya 0,015 dolar sekali 14.800 mungkin ya. 222 dibagi, kecil nih ya, 1950. Kecil banget. Coba yang di sini apa lagi ya? Consistent dividen sahamnya apa? BRMS, Indi, MVAP, PTBA. Ada ya yang dividen lagi, coba. SCPI ya, ini ya teman-teman, SCPI ya, coba kita cek SCPI. Ini tapi kayaknya nggak, udah nggak bisa nih ya, udah. Jadi ini udah nggak bisa. Unilever coba. Nah, ini bagi dividen juga teman-teman. Tapi harga sahamnya turun ya, kalau kayak gini saya nggak begitu suka ya. Ini dividennya lumayan nih, 2 kali. Tahun 2022 itu di bulan November. Ini totalnya 69 tambah 71 berapa itu? 014, 140 dibagi harga sahamnya sekarang berapa? 2690. 5% ya. Kecil ya dividennya. Terus ini harga sahamnya juga ini teman-teman, kayaknya turun ini. Iya, 1 tahun turun, 3 tahun turun, 5 tahun turun ya. Ini kayak gini hindari aja nih. Coba Telkom, 1 tahun naik, 3 tahun naik, 5 tahun lumayan. Ini boleh ini. Ini teman-teman boleh ambil nih Telkom nih. Dividen di bulan Juli 167, berarti berapa ini? Dibagi 4.100, 4%. Dividennya 4%. Astra ini dividennya kemarin cukup besar ya. Di bulan Mei 2023 itu 552 ditambah 88. 640 dibagi 5125. 12% ya Astra. 12%. Cek ini 1 tahun yang lalu harganya berapa? Turun ya Astra. 3 tahun yang lalu turun, 5 tahun yang lalu turun. Nah, seperti ini hati-hati teman-teman, ini harus dihindari. Kalau enggak teman-teman punya Astra di harga ini ya 3.280 nih saat COVID, nggak masalah ya. Tapi secara jangka panjang ini memang dividennya lumayan, cuma harga sahamnya turun ya. Dan ini dividen Astra itu terbesar tahun 2023 itu di bulan Mei. Sebelumnya juga nggak terlalu besar. Jadi ada beberapa saham yang dividennya dibagi cukup besar, tetapi harga sahamnya turun ya. Itu mending
dihindari aja. Coba United Tractor ya, kita cek. Ini turun, 3 tahun juga turun, 5 tahun juga turun, tapi dividennya lumayan. United Tractor, apalagi yang kemarin ini ya, tahun 2023 ini kita tunggu nih laporan triwulan keempatnya ini United Tractor bagaimana. Terus apalagi, coba cek saham-saham yang BRMS ini nggak ada dividennya. Adaro udah biasa, dan TMG, PTPA ini bagus. Coba movernya aja dilihat, BRI, BC Astra, TPIA, BTN. Nah, MRT ini nggak ada dividennya nih, kalau nggak salah loh. Kecil dividennya, kecil banget. Kalbe Farma nih, coba cek. Dividendnya ada, tapi kecil nih, 1% mungkin ya. Oh, 2,5%. CMSR, BRPT, Bekas, BLNGA ini juga bagus ya. Sido coba, ini Sido sudah mulai mantul nih ya. Wih, sudah naik ini Sido. Ini nggak tahu ini ada isu apa ini Sido nih. Sudah mantul. Dividennya di bulan April tapi kecil, cuma 2%. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi selain kita mengincar dividen yield ya, jadi bukan hanya jumlah dividennya saja yang besar, tetapi dibandingkan dengan harga sahamnya itu berapa. Jadi kalau dividennya misalnya IPS-nya tinggi ya, dividennya terus besar, kemudian dibagi dengan harga sahamnya masih tinggi, yaitu lebih bagus. Terus yang kedua adalah dilihat dari harga sahamnya. Harga sahamnya tuh paling tidak nggak turun lah. Jadi dividennya besar tapi harga sahamnya turun ya sama aja ya. Jadi nanti jadi berkurang ya portofolio kita. Terus yang berikutnya yaitu dia konsisten apa enggak bagi dividen. Jadi kalau dia konsisten bagi dividen paling enggak 5 tahun ke belakang ini, berarti potensi bagi dividen berikutnya juga besar. Terus pertimbangan selanjutnya adalah prospek bisnisnya ke depan tuh bagaimana, apakah dia masih bisa tumbuh ataukah dia sudah mulai turun. Yaitu kita harus pertimbangkan. Kalau dia masih bisa tumbuh ya kita ambil ya saham-saham yang seperti itu ya, yang dividennya besar, terus prospek kedepannya juga masih bagus. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi sahamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.